wassalam. Sekarang Unyil mau ajak keliling dunia ke negara yang paling diimpikan seluruh umat muslim dunia. Tempatnya dua kota suci Mekah dan Madinah berada. Ini dia Arab Saudi. Seluruh umat muslim dunia dari berbagai negara tentu punya impian bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Di sana kita bisa melihat Ka'bah secara langsung dan beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti yang kita tahu, Ka'bah adalah patokan arah kiblat untuk ibadah sholat umat muslim di seluruh dunia. Ka'bah dilindungi kain hitam yang disebut kiswah. Selain sebagai pelindung dari debu, kiswah juga menjadi penghias Ka'bah. Adanya sulaman ayat-ayat Al-Quran dengan benang emas membuat Ka'bah semakin indah dipandang kan? Selain menjadi tujuan ibadah dan wisata religi, Unyil mau ajak keliling Arab Saudi lebih dekat nih. Yuk kita lanjut. Arab Saudi adalah negara terbesar di dunia tanpa sungai karena 90% daratannya adalah gurun pasir. Menjelajah Arab Saudi nggak lengkap kalau belum nyobain kuliner ala Timur Tengahnya. Mau makan berat? Coba ini, salah satu kuliner di Madinah, kambing goreng Pakistan. Wow banget kan porsinya? Uniknya, kambingnya nggak ada bau perengus karena dibumbu dengan rempah ala Timur Tengah. Soal empuk, ini sih juara. Soalnya kambing yang dimasak baru berusia 1 tahun. Mau paket lengkap? Tenang, diantar senampan penuh. Lengkap dengan acar sayuran, roti tapis, dan nasi dari beras basmati. Beuh, kenyang maksimal. Wih, ada apa nih rame-rame antri? Wah, kalau gini sih waktunya Unyil ikutan jajan camilan ala Arab Saudi. Ini dia mutbak alias martabak Arab teman. Ternyata martabak Arabnya hanya berisi adonan dan telur tuh. Wah, kalau ini sih Unyil punya tandingannya. Martabak di kampung Arab yang ada di Condet. Soal isian, jelas lebih lengkap karena ada telur, daging cincang, sayur, dan pastinya keju leleh. Beuh. Porsinya juga gede karena lengkap pakai roti juga. Nah, kalau gitu lebih pilih martabak versi Arab atau versi kampung Arab nih. Kok tekonya lucu ya? Yang nebak ini teko kopi, Unyil kasih 100. Masyarakat Arab juga suka ngopi kayak orang Indonesia. Bedanya kopinya kopi rempah alias berbumbu. Tuh kan warnanya aja kekuningan. Gak hitam kayak kopi tubruk yang kita punya. Kopi rempah ala Arab ini terbuat dari bubuk kopi Arab, jahe, dan aneka bumbu rahasia. Unyil tebak sih pakai kapulaga dan kayu manis. Tapi minumannya gak perlu gula ya. Untuk rasa manisnya, minum sambil makan kurma sukari yang legit dan manis banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Semua bangsa di dunia pasti punya resep kopinya masing-masing kan? Tapi di Indonesia resepnya pasti nggak kalah deh. Tuh kan pemanis kopi hitamnya pakai durian. Beuh. Cukup campur buah durian yang manis ke dalam kopi hitam yang pahit. Perpaduan rasanya jelas unik kan? Kopi durian ini resep tradisinya masyarakat Sumatera teman. Ada yang minat coba? Ngomong-ngomong soal Arab, udah tahu kacang Arab ini belum? Namanya chickpea. Di Timur Tengah, kacang ini bisa dibilang jadi makanan pokok gitu deh. Kacang Arab masuk ke dalam suku Fabaceae atau polong-polongan dengan ciri khas biji yang langsung terbungkus kulit tebal. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada iklim yang panas dengan curah hujan yang gak terlalu sering. Makanya kacang Arab cocok dibudidayakan di daerah Timur Tengah.
Kacang Arab banyak digunakan sebagai bahan berbagai macam kuliner Timur Tengah. Contohnya falafel nih. Di Timur Tengah, falafel ini termasuk jajanan pasar gitu deh. Falafel ini menggunakan banyak tanaman herbal seperti daun parsley dan daun ketumbar. Setelah itu, giling kacangnya dengan bahan lain dan bumbu. Kalau sudah tercampur rata, bentuk jadi bulatan dulu ya. Nantinya tinggal goreng dan campur di makanan. Falafel bisa dimakan langsung ataupun untuk isian di roti pita. Biar makin sedap, disajikan pakai sausnya. Sebagai makanan yang kaya energi, kacang Arab ini gak bikin berat badan naik. Kandungan seratnya bikin kita kenyang lebih lama. Dan lemaknya pun gak banyak terserap oleh tubuh dibanding jenis kacang-kacang lain. Rayana Barnawi adalah astronot wanita Arab Saudi pertama yang berhasil sampai di Stasiun Luar Angkasa Internasional Mei 2023 lalu. Waktunya menjelajah kuliner ala Timur Tengah di Arab Saudi. Lapar setelah beribadah di kota Madinah? Tenang, coba ini, shawarma. Berbeda dengan kebab yang menggunakan tortilla. Nah, shawarma menggunakan roti pita untuk membungkus dagingnya. Soal rasa, perpaduan daging ayam, rempah, kentang, dan saus pastinya kompak, meleleh di mulut. Serupa tapi tak sama, ada juga falafel. Yang kulit pembungkusnya kayak kebab. Tapi isiannya kentang, terong, dan sayuran. Mau yang berkuah-kuah, di Arab Saudi kita juga bisa menemukan bakso loh. Jangankan bentuknya, resep dan rasanya udah mirip banget kayak yang di Indonesia. Wah, cocok banget kan buat lidah kita? Ngomong-ngomong soal lidah Indonesia, di Arab Saudi kita juga bisa kok menemukan soto dan bubur ayam khas Indonesia. Ada pasar kaget di distrik Shisha, kota Mekah, yang penjualnya juga orang Indonesia teman. Makanya jadi obat rindu kan kalau meninggalkan tanah air untuk waktu yang lama. Nah, kalau kangen makanan cepat saji, udah pasti ayam goreng gak bisa nolak deh. Tuh kan antriannya aja panjang bener. Ayam goreng satu ini cara menikmatinya tidak dengan saus sambal seperti biasa kita di Indonesia teman. Saus khasnya adalah saus bawang putih, gurih dan lumer meleleh deh di mulut. Udah haus belum? Kita cari minumannya yuk. Ada yang khas juga nih, jus kurma muda dan jus delima. Wah, buah yang jarang kita temukan. Ternyata kurma muda bentuknya begini teman. Dimakan langsung juga bisa karena renyah dan manis segar meski tidak banyak air. Kalau jus delimanya manis, asam menyegarkan. Cocok buat penawar berpanas-panasan. Buat yang manis-manis di mulut, kita coba juga yuk masuk dish. Olahan pisang dan roti paratha yang dihancurkan lalu dicampur yogurt. Untuk toppingnya ada parutan keju dan madu. Weh, cocok buat pencuci mulut kan? Oh iya, Spanyol punya kota yang arsitekturnya terindah di dunia loh, Barcelona. Kalau dilihat begini, mungkin masih belum kelihatan yang Unyil maksud. Tapi kalau dilihat dari udara, baru deh kelihatan kan keindahannya. Wow, jalanannya sangat teratur dan bangunannya dibentuk kolom berjajar rapi. Distrik Eksempel di kota Barcelona ini dibangun sejak tahun 1800-an. Gak heran kalau Barcelona masuk 3 besar kota di Eropa yang paling dikunjungi wisatawan. Mantap!
Wow, keren. Itu dia yang namanya matador. Matador adalah pertunjukan manusia bertarung melawan banteng. Spanyol dijuluki sebagai negeri matador karena kecintaan masyarakatnya akan tradisi ini. Sang torero akan mengibarkan kain untuk memancing banteng, lalu menunjukkan kepiawaiannya menghindari serudukan tanduknya. Di Plaza de Toros de las Ventas inilah tempat para matador bertarung. Luas bangunan ini 45.800 meter persegi dan bisa menampung lebih dari 23.000 penonton. Gede banget pastinya. Oh iya, banteng itu buta warna loh. Bukan kain merah atau ungu yang membuatnya marah, tapi kibasan kain di depan matanya yang bikin banteng gak suka banget tuh. Untuk membantu sang matador, akan ada 3 orang banderilleros. Jika pertandingan begitu mendebarkan dan sang matador begitu baik menguasai pertandingan, penonton akan memberi penghormatan seperti tepuk tangan atau melambaikan kain putih. Negara Spanyol, negara sang matador. Oke deh, sekarang waktunya kulineran. Kita cicipin makanan khas Spanyol yuk. Mulai dari yang gurih, renyah, sampai yang manis. Yang suka sop buntut goreng, yuk merapat. Karena ala Spanyol, buntut yang ini gak pakai buntut sapi ya, tapi buntut banteng. Beuh. Agar enak dan empuk, buntut banteng harus direbus selama 7-8 jam bersama minyak zaitun, daun bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Buntut yang sudah matang tinggal dikeringkan hingga kuahnya mengental. Terus sajikan bersama kentang rebus dan taburan daun bawang. Tada! Rabo de toro alias buntut banteng khas Spanyol siap disantap deh. Kandungan gizinya gak beda jauh kok sama daging sapi. Kayak protein hewani, bagus untuk pertumbuhan kita. Mau coba? Kira-kira lebih enakan mana ya kalau dibandingin sama sop buntut sapinya Indonesia? Beuh, lihat kuahnya aja, kebayang seger sedapnya kan? Buntut sapi memang punya ciri khas daging yang lembut teman. Jadi dibikin sop dengan kuah gurih menyegarkan begini, udah pasti juara. Nah, siapa yang lapar? Ngaku! Kalau cari makanan berat, cobain deh kuliner ala Spanyol satu ini. Paella. Kuliner nasi khas Valencia ini dimasak dengan aneka rempah dan biasanya dicampur langsung dengan lauknya. Buat yang suka perdagingan bisa menggunakan daging domba, sapi, ataupun bebek. Rasanya gurih dan sedikit tajam karena menggunakan saffron sebagai bumbu utamanya. Buat masyarakat pesisir pantai, resepnya berubah jadi menggunakan seafood seperti lobster, udang, atau kerang untuk isiannya. Sekilas mirip seperti nasi goreng ya. Bedanya kalau nasi goreng menggunakan nasi matang, baru dicampur bumbu. Kalau nasi rempah ini, lauk dan kuahnya dibuat duluan, baru dimasukkan di berasnya. Nama berasnya beras domba. Tuh, bulirnya beda ya sama beras Indonesia. Nasi rempah ini baru dibilang matang sempurna kalau berasnya sudah jadi nasi dan kuah bumbunya sudah hilang. Kata paella sendiri berarti penggorengan. Makanya cara memasaknya juga cukup hanya menggunakan satu penggorengan ini aja, bahkan hingga disajikan. Sekarang kita berburu kuliner ringan yang seru-seru ala Spanyol yuk. Salah satu yang wajib dicobain, ini nih, churros.
gurih renyah, krenyes-krenyes yang dicocol pakai coklat. Beuh, yummy. Churros paling enak ada di Chocolateria San Ginés nih. Restoran pembuat churros pertama di kota Madrid sejak tahun 1894. Beuh, legend kan? Churros biasa dikenal sebagai donat dari Spanyol karena bahan-bahan pembuatnya sama seperti donat. Bentuk churros sendiri terinspirasi dari bentuk tanduk domba berjenis Navajo churro. Orang Spanyol biasanya menyajikan churros bersama coklat pasta kental. Kadar coklatnya 70%, jadi rasanya sedikit pahit. Pasta yang pahit kental cocok untuk kita makan bersama churros yang renyah. Yummy! Ternyata Spanyol dan Indonesia punya beberapa kemiripan soal resep makanannya loh. Nih, Unyil bisikin ya beberapa di antaranya. Kalau lihat ini, teman di rumah nebak pasti namanya pastel atau panada khas Manado kan? Ternyata di Spanyol, camilan ini namanya empanada. Bedanya, empanada bisa berisi daging, ikan, hingga selai manis. Kalau panada Manado kan isinya ikan cakalang. Bedanya yang kedua, panada biasa digoreng teman, sedangkan empanada dipanggang dalam oven. Mau coba empanada? Harganya murah kok, satunya cuma Rp10.000. Gak cuma panada dan empanada aja loh ya, Spanyol juga punya panelets yang sekilas mirip kayak Jipangnya Indonesia. Tapi pastinya lebih keren cara bikin si Jipang Indonesia ya. Tuh kan, meledak kayak petasan. Jipang terbuat dari beras ketan yang dipanaskan dengan alat khusus ini. Makanya bulir berasnya bisa mengembang ala busa dan renyah banget kan. Jipang sekarang juga dikreasi jadi kayak warna gini. Terakhir, selain panelets dan Jipang, ada croquetas de bacalao yang nama dan bentuknya mirip kroket kan? Wah, kayaknya enak bener nih kuenya. Kue tradisional khas kota Toledo di Spanyol ini namanya mazapan. Meskipun judulnya tradisional, bikinnya sudah pakai alat-alat modern loh. Tapi soal rasa nggak berubah kok dari dulu sampai sekarang. Bahan dasar mazapan adalah kacang almond. Langsung olah yuk. Tuang 1 karung kacang almond 20 kg. Gula 10 kg dan juga madu secukupnya. Lalu aduk rata pakai tangan saja, biar merata ya. Oke deh, ayo Kak, kita bentuk kuenya. Mazapan yang satu ini namanya mazapan delisia. Ada belasan jenis mazapan yang bisa kita buat di Santo Tome. Salah satunya mazapan pasta epigen. Terbuat dari adonan mazapan. Cubit kecil-kecil, gulingkan di atas kacang kernel putih. Guling-guling-guling sampai semua permukaan tertutup kacang. Tinggal susun di atas nampan untuk dipanggang deh. Bahasa Spanyol digunakan di 22 negara loh, seperti Meksiko, Kolombia, Venezuela, Peru, Kuba, dan sebagainya. Mau cari oleh-oleh Spanyol yang gak biasa? Ini dia, kerajinan emas Damascuinados. Karya seni ini terbuat dari benang dan lempengan emas yang dipahat manual dengan tangan dengan sangat detail. Gak nyangka kan, hanya dengan palu dan pahat, benang dan lempengan emasnya bisa disusun membentuk pola dan jadi bentuk motif emas yang menawan. Wow!
Spanyol adalah negara yang punya kandungan emas terbesar di dunia, sekaligus produsen marmer dan granit terbesar di dunia. Memakai sendal jepit di Spanyol adalah aktivitas ilegal dan dilarang hukum. Warna adalah hal yang kita lihat sehari-hari dan hanya bisa dinikmati dengan mata. Tapi tahu nggak, kalau warna itu hanya ada 3 warna dasar loh. Merah, kuning, biru. Kalau ketiga warna ini digabungkan, maka jadilah warna putih. Sedangkan kalau hanya menggabungkan 2 warna dasar, maka jadilah warna sekunder. Seperti kuning tambah biru, menghasilkan hijau. Inilah yang disebut kombinasi warna. Dari kombinasi aneka warna akan menghasilkan sedikitnya 10.000 jenis warna yang bisa dikenali mata. Hasilnya, kita bisa punya segudang pilihan warna untuk make up, tembok rumah, belajar menggambar, hingga menciptakan mood. Kebayang nggak kalau makanan terhidang tanpa warna alias hitam putih gini? Sama sekali nggak menarik kan? Kak editor, tolong nyalain warnanya dong. Nah, cakep. Sekarang terbuktikan kenapa banyak makanan dikreasi penuh warna. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk membangkitkan selera makan kita. Kalau lihat ini, Unyil jadi salfok nih. Gak cuma warna-warninya yang menarik, tapi ada unicornnya. Gak lupa, makanan dan minumannya dibuat selucu ini juga loh. Bukan cuma rasa aja yang wajib enak, tampilan juga harus luar biasa dong. Setuju kan? Milkshake biasanya hanya susu dan es krim yang di blender. Tapi milkshake di sini beda loh. Tuh, lihat aja di bagian atasnya ditambah harum manis dan donat. Wah, udah manis, gemes lagi. Terus ada salah satu dessert yang bestseller juga di sini, waffle pancake. Dari pancake, es krim, harum manis, semuanya warna-warni. Selain makanan yang manis-manis, ada juga makanan berat dan cemilannya loh. Spaghetti yang umum biasanya menggunakan saus bolognese. Tapi spaghetti ini dimasak dengan saus pesto, saus hijau yang kaya rempah. Warna hijau ini terbuat dari daun basil. Terbukti lagi kan, warna hijau cerahnya menggugah selera. Setuju nggak makanan atau minuman berwarna bikin kita makan lebih lahap? Warna mencolok atau ngejreng memang sering jadi daya tarik. Salah satu alasannya, waktu kecil kita belajar objek lewat warna. Beberapa penelitian juga menyatakan warna bisa mempengaruhi mood. Makanya tampilan makanan dan minuman unik serba warna-warni kayak gini bisa jadi cara jitu menaklukkan anak picky eater. Anak yang kurang suka sayur atau daging bisa dikasih tampilan makanan dan minuman lebih eye-catching. Siapa tahu anak yang suka makan atau pilih-pilih bisa naik nafsu makannya. Iya, kayak kakak Syakila tuh, lahap banget makannya. Oh iya, kali ini kita diberi kebebasan untuk berekspresi dengan melempar balon berisi cat ke kanvas seperti ini. Wih, gak cuma membuat karya seni, teknik seperti ini sekaligus dapat menghilangkan stres. Wah, seru juga ya. Untung sudah pakai jas hujan, jadi bajunya aman, gak terkena cat. Tapi tenang aja, cat yang dipakai pun jenisnya juga mudah dibersihkan kok. Dan aman juga untuk kulit anak-anak. Dijamin tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nggak cuma pakai balon aja nih, tapi kita juga bisa main tembak-tembakan. Yang pasti isinya masih cat juga. Oke, tembak Kak. Dor, 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 dor. Wih, walaupun tidak beraturan begini, lukisan abstraknya perlahan sudah mulai tampak. Teknik melukis seperti ini dinamakan splat art jamming
di mana kita bebas melakukan apapun dan benar-benar tidak memperhatikan kerapihan. Pastinya dijamin dapat melepaskan kepenatan. Ada lagi nih, melukis dengan cara unik. Namanya motion art gaming. Motion art dikenal dengan seni gerak yang melibatkan alat penggerak kanvas. Kanvas di atas meja putar menjadi media untuk kita mengekspresikan diri tuh. Salah satu caranya dengan menuangkan cat ke wadah penyaring. Oh iya, cat yang melintas di atas kanvas menghasilkan pola dan desain unik. Jadi tidak dapat ditebak bentuknya akan seperti apa. Wih, tetap artistik ya. Cara lain juga bisa, hanya dengan menuang aneka warna cat yang berasal dari satu wadah. Wah, hasilnya benar-benar jadi lukisan abstrak ya. Aduh, Kak, Unyil ikutan juga dong nyoret-nyoret cat di kanvas. Kan Unyil juga mau membuat karya seni. Gini-gini juga kan Unyil jago melukis. Ya, namanya juga bikin lukisan abstrak. Unyil cukup goyang-goyang kuas aja nih, supaya catnya turun ke kanvas. Tuh, lihat, keren kan? Unyil gitu loh. Satu lagi nih, teknik art jamming yang bisa dicoba. Pastinya gak kalah seru. Namanya bear brick paint. Ini sih yang paling santai kegiatannya, karena hanya memberikan warna pada patung beruang. Oh iya, cara mengecatnya pun bisa sesuka hati. Mulai dengan mengolesnya menggunakan kuas, atau cukup dituangkan saja cat ke patung beruangnya. Gak pakai ribet deh pokoknya. Kegiatan seperti ini juga menjadi salah satu wadah penyaluran kreativitas. Dijamin pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan. Wah, TOPBGT alias top banget.